Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Al-Wa'i edisi Oktober tahun 2024, judul Seputar Penyambutan Paus dan Pelarangan Tayangan Azan di TV. Ditulis oleh Kiai Haji Hafiz Abdurrahman MA. Soal, bagaimana hukumnya menyambut Paus sebagai tamu? Termasuk instruksi untuk menggantikan azan maghrib dengan running text demi perayaan misa yang disiarkan secara nasional. Jawab, dalam konteks ini ada dua perkara yang harus dihukumi. Pertama, penyambutan Paus sebagai tamu. Kedua, peniadaan azan di TV karena alasan perayaan misa dan digantikan dengan running text. Pertama, hukum menyambut tamu, termasuk tamu non-muslim, dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Ahkam Ahli Azimah, dikatakan, menjamu tamu bagi kaum kafir dan muslim sama-sama dalam kadar wajib dan sunnahnya. Keduanya berbeda dalam dua hukum yang lain. Pertama, menjamu tamu bagi muslim wajib sejak awal karena ketentuan syariah. Adapun bagi kaum kafir wajib karena adanya syarat. Kedua, bagi kaum muslim menjamu tamu berlaku umum untuk penduduk kampung maupun wilayah yang lain, sedangkan bagi kaum kafir hanya berlaku untuk penduduk kampung. Perbedaan di antara keduanya karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an membedakan keduanya. Ketika mensyaratkan hak menjamu tamu itu khusus untuk penduduk kampung, meski hadis yang menjelaskan hal ini bersifat umum. Semalam atau menginap bagi tamu adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa muslim dan non-muslim sama-sama berhak dijamu. Menjamu tamu atau diyafah itu konotasinya adalah sedekah yang statusnya sunnah atau tatawwu, baik kepada muslim maupun non-muslim. Ini merupakan penjelasan Imam Ahmad. Beliau berargumentasi dengan menggunakan keumuman hadis di atas yang berlaku baik tamu muslim maupun non-muslim. Memang ada hadis berikut, menjamu tamu itu selama 3 hari. Menurut Ibnul Qayyim, sehari semalam itu merupakan hak yang wajib, sedangkan 3 hari itu sunnah. Ini yang benar, namun ini hanya berlaku untuk kaum muslim. Adapun bagi ahlu zimmah maka tidak berlaku demikian. Jika 3 hari itu disyaratkan atas mereka dalam perjanjian, maka itu menjadi hak yang wajib ditunaikan oleh kaum muslim. Jika tidak, maka kaum muslim tidak boleh menambahkan lebih dari sehari semalam, kecuali dengan kerelaan mereka. Pada saat itulah 3 hari itu berlaku sama, tidak ada bedanya baik muslim maupun non-muslim. Khalifah Umar sendiri membuat kebijakan yang berbeda sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Misalnya untuk kaum Kristen Syam dan Jazirah maupun yang lain ditetapkan syarat 3 hari, sedangkan untuk kaum Kristen Irak ditetapkan sehari semalam. Ini karena kondisinya berbeda dengan kondisi kaum Kristen Syam dan Jazirah. Tamu tersebut harus dijamu dengan baik, disediakan tempat tinggal, kendaraan, makanan, minuman, pakaian, termasuk jaminan keamanan dan kesehatan. Jika sakit, maka dia diobati dan dijenguk, termasuk hak untuk tempat ibadahnya. Namun tidak boleh mengucapkan salam kepada dirinya jika dia non-muslim. Ini karena Nabi SAW telah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi maupun Kristen. Semua perlakuan baik itu merupakan dakwah bi-al-hal dengan tindakan kepada non-muslim supaya mereka bisa melihat dan merasakan Islam sebagaimana mestinya. Kedua, mengenai ucapan selamat yang secara khusus terkait dengan syiar-syiar kekufuran, para ulama sepakat bahwa itu dilarang. Di antara bentuk-bentuk syiar kekufuran adalah suara lonceng gereja atau Kristen atau trompet sinagog Yahudi. Ketika mereka menjadi ahlu zimmah di negeri kaum muslim saja, disyaratkan agar suara lonceng gereja Kristen atau trompet sinagog Yahudi ditinggalkan. Karena itu merupakan syiar mereka, merupakan syiar dan bendera mereka. Kata Ibnul Qayyim, ketika memukul lonceng itu merupakan syiar kekufuran dan benderanya yang nyata, maka mereka disyaratkan agar meninggalkannya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menulis surat yang isinya, sungguh suara yang paling berhak dikecilkan adalah suara-suara kaum Yahudi dan Nasrani di gereja-gereja mereka. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, beliau mengeluarkan edaran yang isinya, hendaknya lonceng itu tidak dibunyikan keluar gereja. Bahkan Ali bin Abi Thalib dalam riwayat lain
Malik bin Anas mengatakan, ketika lonceng itu dibunyikan, maka kemarahan Allah Azza wa Jalla memuncak, sehingga para malaikat turun dan memegang setiap ujung bumi, lalu mengatakan, Qul huwallahu ahad, sampai kemarahan Allah itu reda. Mengenai syarat lonceng itu boleh dibunyikan dengan suara pelan di dalam gereja mereka, kata Ibnul Qayyim, itu seperti tidak ada, sebabnya lonceng ini letaknya di atas menara, dibunyikan agar suaranya terdengar dari jarak jauh. Jika disyaratkan kepada mereka seperti itu, maka suaranya pasti tidak terdengar, sehingga mereka lama-lama akan meninggalkannya sendiri dengan tidak membunyikannya. Ibnul Qayyim melanjutkan, Allah benar-benar telah membatalkan suara lonceng kaum Kristen dan trompet Yahudi dengan azan. Azan itu merupakan seruan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan dan menyembah dirinya. Meninggikan suara dengan azan itu untuk meninggikan kalimat Islam dan memenangkan seruan al-haq serta memadamkan seruan kekufuran. Karena itu, permintaan untuk tidak menyiarkan azan maghrib di seluruh saluran televisi nasional, apalagi digantikan dengan tayangan perayaan misa, jika kita memahami bagaimana kedudukan azan yang menggantikan syiar agama lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim di atas, jelas tidak bisa dibenarkan. Apalagi ini merupakan negeri Islam yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Mengenai tayangan azan di televisi yang digantikan dengan running text, maka rincian hukumnya sebagai berikut. Pertama, azan di televisi dalam kedudukannya sebagai azan elektronik semata hukumnya mubah. Ini berbeda dengan azan syar'i yang hakiki, yaitu azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin di masjid yang hukumnya adalah fardu kifayah. Kedua, azan di televisi dalam kedudukannya sebagai syiar Islam yang walaupun hukum asalnya tidak wajib, bisa menjadi wajib ditampakkan dalam kedudukannya sebagai syiar Islam. Azan elektronik sebagai syiar Islam ini wajib hukumnya ditampakkan kepada publik yang berakibat dosa jika ditiadakan atau dihapus oleh umat Islam. Sebagai azan rekaman, hukum azan di televisi berbeda dengan hukum azan hakiki yang syar'i. Azan yang hakiki hukumnya fardu kifayah menurut pendapat yang rojih, sedangkan azan rekaman di televisi hukumnya mubah, tidak wajib. Sebagaimana yang dinyatakan dalam fatwa Lajnah Daimah mengenai status azan rekaman. Azan yang dikumandangkan dari rekaman tidaklah mewakili azan syar'i yang disyariatkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ini karena azan rekaman itu bukan azan yang hakiki, melainkan sekedar suara yang direkam. Padahal azan itu merupakan ibadah yang tidak harus ada amal dan niatnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Sungguh amal-amal itu bergantung pada niat-niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Berdasarkan fatwa di atas, azan di televisi yang merupakan azan rekaman jelas-jelas tidak bisa dihukumi wajib, sebagaimana azan hakiki yang hukumnya fardu kifayah, tetapi sekedar mubah. Karena itu, jika stasiun televisi tidak menayangkan azan maghrib di kanal televisinya, hukum asalnya ya tidak apa-apa. Namun, kebolehan meniadakan azan di televisi sebagaimana yang jelaskan ini untuk individu, bukan untuk negara atau pemerintah. Jika ini merupakan kebijakan pemerintah atau kesepakatan suatu komunitas seperti asosiasi lembaga penyiaran sehingga diberlakukan secara umum untuk masyarakat luas, maka peniadaan azan di televisi ini hukumnya haram dan berdosa di sisi Allah. Sebabnya kebijakan ini meniadakan azan di televisi merupakan tindakan menghapuskan syiar-syiar Allah yang hukumnya wajib untuk ditampakkan di tengah masyarakat. Karena itu, dari aspek syiar, meski azan yang ditayangkan di televisi bukan azan hakiki yang syar'i dan hukum asalnya mubah atau boleh, tidak wajib, tetapi sebagai syiar Islam, azan tersebut hukumnya wajib untuk ditampakkan kepada masyarakat. Tidak boleh ditiadakan oleh kebijakan pemerintah atau kesepakatan komunitas tertentu. Ini dinyatakan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Wajib hukumnya atas kaum muslim untuk menegakkan syiar-syiar Islam yang bersifat lahiriah. Juga wajib menampakkan syiar-syiar tersebut di tengah masyarakat, baik syiar Islam itu sendiri sesuatu yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya tidak wajib. Kewajiban menampakkan syiar-syiar Islam ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya demikianlah yang diperintahkan. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh hal itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj ayat 32. Wallahu a'lam.